Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bahas Nehemia pasal yang ketiga. Untuk Bapak Ibu ngerti kelanjutan dari pengajaran hari ini, Bapak Ibu mesti dengerin khotbah tentang Nehemia pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Baru Bapak Ibu juga dengerin tentang Ezra. Kita bahas tentang kitab Ezra. Baru tahu sejarahnya. Nehemia dipanggil Tuhan sebagai juru minuman raja, dikhususkan Tuhan, dipanggil untuk balik dari Babel ke Yerusalem untuk membangun pintu gerbang dan reruntuhan tembok di Yerusalem. Sedangkan Ezra lebih pulang duluan, dia pulang membangun bait suci. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nehemia. Setelah bertahun-tahun, setelah 70 tahun, bait Allah hancur rata dengan tanah. Tembok-temboknya runtuh karena Nebukadnezar menjajah Yerusalem. Mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan janji Tuhan digenapin. Setelah 70 tahun, Tuhan berikan kemurahan dari hati para raja, sehingga ada orang-orang Israel balik kembali ke Yerusalem. Orang yang pertama pulang adalah Ezra dan Mordekai dan semua teman-temannya. Mereka pulang dahulu, dia membangun bait suci. Dan kita akan pelajarin hari ini, kita akan lihat Nehemia mulai membangun pintu gerbang bersama para imam-imam. Kita buka di Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam. Perhatikan. Ini imam besarnya namanya Eliasib dan para imam ini bersiap-siap. Mereka akan membangun kembali pintu gerbang domba. Kenapa kok imamnya nih yang bangun? Apa urusannya ini? Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Setelah bangun bait suci, itu yang bangun bait suci namanya Ezra dan teman-temannya. Dan sekarang Tuhan panggil, taruh beban kepada Nehemia untuk membangun pintu gerbang dan tembok-tembok yang runtuh. Dengerin baik-baik. Kenapa dibangun tembok perlindungan? Supaya terhindar dari serangan musuh. Pintu gerbangnya dibangun. Yang pertama dibangun adalah pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ini yang membangun adalah imam. Perhatikan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ini yang bangun para imam. Bapak Ibu, kenapa kok disebut pintu gerbang domba? Karena dari pintu gerbang ini, domba-domba masuk ke bait Allah untuk jadikan korban sembelihan. Makanya disebut pintu gerbang domba. Yang pertama dibangun adalah pintu gerbang domba. Ini lambang dari penebusan. Kalau hidupmu ingin dipulihkan, pintu gerbang ini harus dipulihkan. Engkau harus bertobat dari semua dosa dan pelanggaranmu. Kenapa yang bangun para imam? Karena imam dipanggil menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Yesus adalah imam besar kita. Makanya dipulihkan dulu hubungan ini dengan Tuhan. Kalau kita ingin pulih dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dimulai dulu dengan pintu gerbang ini yang harus dibangun. Pintu gerbang domba, lambang dari penebusan. Karena pintu gerbang ini jadi tempat masuknya para domba-domba yang akan disembelih di bait Allah. Jadi korban bakaran, korban penebusan dosa. Hari ini kita meski sadar dalam diri kita ini dulu orang yang berdosa dan jahat di hadapan Tuhan, ditebus. Setelah kita ditebus, kita menjadi miliknya Kristus. Kita menjadi kepunyaannya Allah. Dan kita hari ini posisi kita adalah imamat yang rajani. Kita menjadi imam, menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Makanya sebelum kita bisa menjadi pengantara, ya kita harus dulu beres dalam hidup kita, dalam segala hal. Dalam semua masa lalu kita juga harus beres. Dengan luka batin, dengan kejadian trauma atau apapun di masa lalu kita harus beres. Baru kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Korban penebusan berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya pintu gerbang ini yang pertama kali yang bangun adalah para imam. Imam yang bangun. Dan satu-satunya pintu gerbang ini yang ditabiskan, yang lainnya tidak.
yang bangun imam, yang menabiskan juga para imam. Dengerin baik-baik. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan, baru terjadi pemulihan antara orang Israel. Kenapa? Pintu gerbang di mana domba-domba akan dikorbankan di bait Allah itu berbicara tentang pemulihan loh. Bangsa Israel itu jatuh dalam pembuangan, jatuh di dalam dosa karena dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Semua perbuatan jahat, semua perbuatan dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat jahat, begitu jahat, dimulai dari perbuatannya Yerobeam bin Nebat, dan akhirnya keturunannya banyak berbuat jahat yang mengingkarin kebenaran firman Tuhan. Setiap mereka berbuat jahat diserahkan kepada lawan-lawan mereka. Dan setelah mereka pulih bertobat, seperti mana yang saya bertobat balik sama Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kalau kita ingin beres hidup kita, dimulai dulu, beres dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pintu gerbang ini dipulihkan, jadi pintu masuknya domba-domba yang akan dikorbankan ke bait Allah, pulih hubungannya orang-orang Israel ini dengan Tuhan. Ketika mereka berdosa, karena ini dalam perjanjian lama, syaratnya harus mengorbankan. Kalau enggak burung merpati, kalau enggak anak lembu, kalau tidak domba. Makanya pintu gerbang ini disebut domba. Ini gerbang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Gerbang ini yang akan menghubungkan pemulihan bangsa Israel, hubungannya dengan Tuhan dari semua dosa dan pelanggarannya. Makanya disebut pintu gerbang domba, di mana domba akan dikorbankan ke bait suci. Kalau pingin mulai hari ini hubungan kita benar dengan Tuhan, hubungan kita beres dengan Tuhan, hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan, pingin ngalami pemulihan, dimulai dulu dengan pertobatan. Beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan. Percuma kita ini datang ibadah, percuma kita ikut pelayanan, tapi di sisi lain kita melakukan hal yang tersembunyi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu ngonselingin orang yang terlibat pelayanan di gereja, ternyata dia jadi simpenan orang. Terlibat pelayanan di gereja, aktif sekali, padahal dia punya simpenan dan hidup dalam perzinahan. Bayangin Bapak Ibu, yang tahu semua perbuatan yang tersembunyi dalam diri kita ini adalah kita dengan Tuhan. Orang lain kadang nggak tahu, pasangan hidupmu kadang nggak tahu, yang tahu diri kita dengan Tuhan. Nah, maka dari itu, sebelum kita datang melayani Tuhan, hati kita ini mesti beres dulu. Imam besar ketika dia mau masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus didapatin tidak berdosa dan bercacat celah. Kalau didapatin berdosa, ketika dia masuk ruang Maha Kudus ketemu dengan hadirat Allah, dia mati. Makanya di kakinya dikasih rantai. Ketika enggak, dan giring-giring, kalau enggak ada bunyi-bunyinya lagi ditarik karena dia mati. Ketika kita mau menghadap Tuhan, pastikan hidupmu beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini posisimu berdosa, sadar diri bertobat, beresin dulu dalam hadirat Tuhan. Akuin dosamu dan pelanggaranmu, berubah, mulai ambil keputusan. Hari ini tangan Tuhan masih tersedia. Tangan Tuhan masih terbuka. Kalau kau pingin nikmatin semua kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah, favor Tuhan, dimulai hari ini, ambil keputusan untuk sadar diri terhadap dosa dan pelanggaran. Tuhan kita itu Allah yang baik sampai hari ini. Kasih karunia tersedia. Engkau sudah berbuat jahat seperti apapun juga. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran seperti apapun dan ninggalin Tuhan, mungkin menghujat Tuhan. Hari ini kamu datang terundang Yesus masuk dalam hatimu. Datang dan akuin semua dosa dan pelanggaranmu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya Allah setia dan mengampuni dosa dan pelanggaranmu ketika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Jangan terlibat pelayanan kalau engkau masih terikat dengan dosa. Dengerin baik-baik. Pintu gerbang domba ini yang bangun adalah imam. Imam itu harusnya status hubungannya dengan Tuhan itu lebih dalam daripada jemaat biasa. Harus di atas rata-rata karena dia jadi pengantara antara umat Tuhan yang berdosa dengan Allah. Dia jadi jembatan, dia menjadi pensyafaatnya. Bagaimana kalau imamnya sendiri berdosa? Bagaimana imamnya sendiri melakukan kejahatan? Imamnya sendiri hubungannya dengan Tuhan tidak benar. Bagaimana mungkin menjadi pengantara? Makanya kita sebagai hamba Tuhan harus koreksi nih dalam diri kita ini. Sampai kedalaman batin kita harus didapatin menjadi orang yang didapatin berkenan. Memiliki motivasi hati yang murni. Tidak memiliki motivasi yang busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita ini masih
pingin melayani karena pingin upah, pingin mendapatkan upah, pingin mendapatkan ini dan itu, dan kepuasan duniawi, kita mesti datang kepada Tuhan. Kalau tidak, hidup kita tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita ini melayani Tuhan, tapi di sisi lain kita sebenarnya memiliki sikap-sikap yang jahat di hadapan Tuhan. Saya berdoa akan muncul orang-orang yang memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati di dalam melayani Tuhan, supaya kita ini sebagai imamat yang rajani ini memiliki kuasa dan otoritas, yang memiliki urapan yang berbeda, memiliki kuasa yang berbeda, pengaruh yang berbeda. Kalau tidak, hidup kita tidak akan pernah memiliki dampak dan otoritas yang powerful dalam kehidupan kita. Hamba Tuhannya, imamnya harus dipulihkan dulu. Bagaimana imamnya Bapak Belur bisa membangun hubungan dengan Tuhan, memulihkan hubungan dengan Tuhan? Imamnya dulu yang harus benar. Hamba Tuhan harus benar. Hati kita ini, saya sebagai hamba Tuhan, harus benar dulu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang fasik, yang didapatin Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bahwa setiap orang yang kita muridkan, yang kita ajarkan, semakin ngalami Tuhan dan semakin diubahkan dengan Tuhan. Bagaimana kita ngomong kebenaran kalau kita sendiri berdosa? Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain, kita sendiri nggak bergaul intim dengan Tuhan? Makanya imamnya harus dipulihkan dulu. Tapi hari ini bukan hanya pendetanya yang bergelar imam. Kita semua orang-orang percaya yang hari ini adalah imamat yang rajani. Coba kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Bagaimana orang buta menuntun orang benar ke dalam kebenaran? Ya pasti keblasok-blasok, diri sendirinya buta kok. Pengawal-pengawal umatku, ini termasuk golongan imamnya, adalah orang-orang buta. Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti membangun hubungan dengan Tuhan. Hidupnya ngaco, hidupnya berantakan, hidupnya ngawur. Bagaimana bisa menjadi pengawal, menjagain umat Tuhan? Orang barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk itu ada alasannya. Menyerang hidup kita, apa alasannya? Dosa. Bagaimana kalau pemimpinnya buta, mau menuntun, menjadi pengawal? Pasti dihabisin musuh kita. Nah, pemimpin harus memiliki ketajaman rohani. Bisa mengawal umat-umatnya untuk berjalan dalam kebenaran. Ini imamnya dulu. Yang menjadi pengawalnya harus peka, ngerti pimpinan Tuhan, supaya menjagain orang-orang umatnya kepada pusat kehendak Tuhan. Bukan membawa umatnya kepada kebodohan. Dibodohi dengan khotbah-khotbah yang manis. Ditipu dengan kata-kata yang muluk-muluk. Tidak membuat umatnya dewasa. Harusnya umatnya semakin hari semakin peka. Mana yang salah, mana yang benar, bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan, dan yang tidak. Harusnya kekristenan seseorang itu kalau udah dimuridkan bertumbuh loh ke arah Yesus Kristus, semakin dewasa loh. Harusnya. Kalau tidak, nggak bertumbuh, berarti ada yang salah. Mungkin karena nggak memiliki kehausan, kelaparan dengan Tuhan, nggak peduli lagi dengan Tuhan, cuek dengan Tuhan, atau pengajarnya yang salah ngajarin. Sehingga yang diajarin nggak ngerti kebenaran. Tetapi di ayat ini, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Bayangin, mereka semua pengawal itu nggak ngerti apa-apa. Lalu kalau nggak ngerti apa-apa, mau ngajar apa? Kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, mau ngajar apa? Kalau nggak ngerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang berkenan dan mana yang tidak, mau ngajarin apa? Kalau nggak ngerti firman, mau ngajar apa? Mau dibohongin dengan kata-kata manis, dengan kata-kata motivasi supaya umat Tuhan terhibur? Tidak bisa. Umat Tuhan harus ngerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran, supaya hidupnya setiap hari ngalami pemulihan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini dulu, imamnya harus benar dulu. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu yang tidak tahu menyala. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Jangan sampai hamba Tuhan hanya kerjaannya males, sudah motivasinya busuk, seperti anjing bisu yang nggak bisa ngomong. Ngelihat kesalahan nggak bisa ditegur. Ngelihat jemaatnya salah karena dia kasih persembahan gede, dia nggak berani tegur. Takut tersinggung, kalau tersinggung jemaatnya kabur, gereja nggak ada income. Dengerin baik-baik. Kita ini hamba Tuhan yang gaji kita Tuhan kok. Bukan jemaat. Hanya Tuhan gerakkan orang-orang tertentu untuk memberkatin kita. Itu pun kalau digerakkan Tuhan pakai cara yang lain. Tidak usah pusing. Elia sebagai hamba Tuhan
Dia ngalami tekanan yang hebat pun, Tuhan sanggup cukupi kasih burung gagak untuk memberi makan dia loh. Tuhan bisa sanggup melakukan hal ajaib pun. Jangan pernah tergantung dengan belas kasihan orang lain. Terus ada penyumbang atau donatur di gereja, karena dia persembahannya gede, udah jelas-jelas dibikin kesalahan. Hidupnya ngawur, hidupnya ngatur-ngatur gereja, terus pendetanya diem-diem saja. Kalau sudah seperti itu, seperti anjing bisu yang tidak tahu menyala. Sudah tahu ada hal yang buruk, tapi nggak diomongin. Anjing bisu itu udah tahu maling, anjingnya nggak mau ngomong, tidur terus kerjanya. Itu anjing nggak berguna itu. Anjing-anjing seperti itu saya nggak habis pikir itu. Mungkin kekenyangan, terlalu banyak makan, sehingga dia nggak bisa membedakan mana tuannya dan mana orang yang mau maling. Harusnya kita bisa membedakan tambah hari, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Tapi kalau kita pukul rata, ya apa-apa yang penting ke gereja dari jemaat, dia jemaat yang rajin. Nggak peduli kondisi hidupnya, tidak peduli kondisi keluarganya berantakan atau tidak peduli kondisi kedewasaan rohaninya. Itu adalah pengawal-pengawal yang buta, yang tidak tahu apa-apa, yang seperti anjing-anjing bisu yang tidak tahu menyala. Dia kerjaannya berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Orang-orang kayak begini ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti ini, di ayat 11 dikatakan anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Fokusnya adalah kebutuhannya, kepentingannya, namanya besar, diagungkan, dipuji, pakai barang-barang yang keren dan mewah. Yang penting aku diberkati. Kalau fokusnya seperti itu, tidak pernah peduli dengan jemaat. Itu sebenarnya bukan imam. Dia adalah imam yang menyesatkan jemaat. Jangan berharap kalau pemimpinnya seperti ini akan terjadi pemulihan gerejanya. Kelihatannya gebiar-gebiar rame-rame, ngumpul orang-orang keren. Padahal di dalamnya bobrok, rusak karena nggak bertumbuh. Karena nggak ngerti membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun dia berdosa bisa datang ke gereja dan tanpa rasa tertuduh. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri masing-masing, mengejar laba, tiada yang terkecuali. Tetapi imam-imam yang membangun pintu gerbang domba ini berbeda. Dia tahu kenapa pintu gerbang domba harus dibangun dahulu dan dibangun oleh imam, yang menabiskannya juga imam. Kalau ini dipulihkan, akan ada domba yang jadi korban ke bait Allah, yang memulihkan hubungan orang-orang di Yerusalem dengan Tuhan. Ketika hubungan orang-orang Israel di Yerusalem ini dipulihkan, otomatis bangsa ini akan mengalami pemulihan. Hidupnya takut akan Tuhan, disertain Tuhan, dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, untuk menuju kehendak ilahi yang seperti Tuhan mau. Hubungan kita harus beres dulu dengan Tuhan. Terutama kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati. Jangan sampai kita membangun pelayanan hanya fokusnya pada diri sendiri. Jangan membangun pelayanan hanya untuk mencari penggemar dan mengejar keuntungan pribadi. Buat apa? Kita mendapat keuntungan, dipuji orang, dihormati orang, diakuin orang, kelihatan hebat dan gagah, tapi ujung dari hidup kita ditolak Tuhan. Apakah Tuhan nggak ngerti isi hati kita? Tuhan ngerti sampai kedalaman batin kita. Tuhan ngerti benar kita ini melayani Tuhan itu untuk apa, itu Tuhan ngerti banget loh. Dan Tuhan tahu. Kalau Tuhan ngerti dan Tuhan sampai tahu detail apa yang kita kerjakan lakukan, harusnya kita memiliki hati yang mau diubah Tuhan. Diubah Tuhan. Semakin kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mulai pulihkan dari segi segala macam kehidupan kita. Perlahan-perlahan Tuhan akan pulihkan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang murni, gak usah takut hidupmu susah, hidupmu kekurangan. Tuhan pasti beri hikmat. Tuhan berikan hikmat pengertian di hatimu. Bagaimana cara engkau mendapatkan berkat. Bagaimana engkau bekerja. Dan Tuhan akan berkati pekerjaan tanganmu. Dari situlah Tuhan akan limpahi engkau dengan berkatnya. Itulah cara bagaimana Tuhan memelihara kita sebagai hamba Tuhan. Bisa juga Tuhan berkati kita lewat pelayanan kita. Digerakkan orang-orang untuk memberkatin kita. Tapi berkat bukan jadi tujuan utama. Tuhan yang harus menjadi tujuan utama. Baru kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Nehemia disuruh Tuhan membangun pintu gerbang. Dan
reruntuhan tembok-tembok. Bukan idenya sendiri. Dia disuruh Tuhan. Pelayanan itu harus dilahirkan karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita mengerjakan ide kita, cara kita sendiri. Tapi kalau kita ini mengerjakan pelayanan pakai ide dan cara kita sendiri, untungnya nanti ada pertimbangan untung dan ruginya. Sebab pelayanan itu harus dihasilkan, bukan diciptakan. Kalau pelayanan diciptakan, nanti ujungnya dapat keuntungan berapa, untungnya aku apa, dan lain sebagainya. Tapi pelayanan yang dilahirkan karena memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan Tuhan taruh, itu muncul dalam hidup seseorang. Pelayanan itu akan memberkatin banyak orang, memulihkan banyak orang, membangun hubungan orang-orang yang sudah putus dengan Tuhan, dipulihkan kembali. Itu pelayanan dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Kalau pelayanan diciptakan hanya pakai teori, pakai ide dan cara-cara manusia, hasilnya tetap nol besar. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita harus beres dulu di area sini. Baru kita terjun ke pelayanan. Kalau di area ini, di hati kita ini nggak beres, kamu terjun ke pelayanan, kamu akan mencamari, menghamiri seluruh adonan. Kamu menghasilkan orang-orang yang hatinya busuk dan jahat. Karena yang di dalam hati kita ini sebagai hamba Tuhan akan transfer ke jemaat. Bapak Ibu, saya berdoa, kita semua hari ini memiliki kemurnian hati. Saya minta Tuhan aku masih muda. Aku baru umur 46 Tuhan. Aku masih pingin itu, pingin itu. Tuhan, Kau tetap jagain hatiku tetap murni. Aku gak mau gagal di tengah jalan Tuhan. Dapatin hatiku itu murni di hadapan-Mu. Dan Tuhan kirim orang-orang tertentu kadang nasihatin saya, kasih masukan saya, terutama istri saya yang tercinta. Sering kasih pendapat, masukan dan lain sebagainya. Itu baik untuk mengerem, mengkoreksi hati. Dan itu membuat saya semakin hari semakin cinta Tuhan. Saya berdoa, kita tetap memiliki kemurnian hati. Kalau engkau hari ini posisimu imamat yang rajani, gak perlu khawatir dengan masa depanmu. Gak perlu khawatir engkau dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Gak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depanmu. Tuhan sudah sediakan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita semua adalah imamat yang rajani. Di 1 Petrus 2 yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat yang rajani hari ini. Dan kita tahu Tuhan pasti menyertain kita. Tuhan pasti memberkatin kita. Tuhan pasti mencukupin semua kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, sebelum manusia diciptakan, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Tuhan ciptakan pohon-pohon. Artinya Tuhan sebelum ciptakan manusia, Tuhan sudah sediakan sesuatu supaya manusia itu hidup, bisa bertahan hidup, bisa mengelola dan lain sebagainya. Kalau kita ngerti itu saja, kamu gak perlu khawatir. Kamu gak perlu stres, kamu gak perlu bingung, kamu gak perlu kacau. Jalan sama Tuhan. Ujung hidupmu akan menikmatin sesuatu yang ajaib kalau engkau jalan sama Tuhan. Tuhan di depanmu, surga di belakangmu, malaikat akan mendampingimu. Perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Sesekali Tuhan bawa ke lembah kekelaman, supaya kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Nikmatin saja, gak perlu khawatir. Makanya saya gak habis pikir kalau ada hamba Tuhan sampai minta belas kasihan orang-orang kaya untuk dapat persembahan. Menurut saya dia bukan hamba Tuhan yang murni. Dia termasuk di dalam bilangan hamba-hamba Tuhan di Yesaya pasal yang ke-56. Saya berdoa, engkau yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hari ini, kita menjadi bilangan domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Dan suatu hari kita akan dipertunangkan dengan Kristus dan didapati menjadi mempelai yang tidak bercacat celah. Amin. Ini penting yang di dalam hati ini yang perlu diberesin dulu. Ternyata pintu gerbang ini adalah pintu gerbang yang dibangun untuk memulihkan hubungan orang-orang Israel dengan Tuhan. Ketika hubungan orang Israel dengan Tuhan pulih, ada perlindungan,
ada proteksi, ada penjagaan, ada kemenangan, dan ada pemulihan. Kita lihat lanjut selanjutnya. Bersiaplah imam besar, Eliasib dan para imam. Dengerin baik-baik, Bapak Ibu. Kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang rohani, orang-orang yang memimpin kita, membuat kita harusnya bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kekristenan kita itu butuh orang lain, butuh imam. Orang-orang di Yerusalem butuh imam besar dan para imam lainnya untuk membangun pintu gerbang dan membangun pintu gerbang ini sebagai sarana, pintu gerbang domba ini, supaya jadi korban, memberikan korban-korban itu bisa masuk ke bait suci untuk dipersembahkan. Hari ini Tuhan tempatkan orang-orang rohani di sekitaran hidup kita yang kita mesti sadar, dan itu tujuannya satu, untuk membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Kita akan lihat Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11. Dan ialah, artinya dia Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul. Tuhan sendiri yang memberikan rasul-rasul. Tapi banyak orang Kristen, wah aku kan sekarang udah ciptaan baru, aku ini langsung bisa berdoa kepada Yesus. Betul, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Aku gak butuh pendeta lain. Itu yang tidak benar. Aku bisa langsung belajar firman sendiri. Benar, kamu bisa belajar firman sendiri. Tapi kalau kamu gak ada pembimbing, kamu bisa sesat nanti, ngawur nanti. Kamu bisa terjemahkan firman semaumu sendiri. Tuhan sendiri kirim kepada umatnya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Tuhan berikan rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena rasul dan nabi ini jago firman, jago tanam pondasi. Ini hebat pemuritannya. Memang gereja di perjanjian baru dibangun atas dasar rasul dan nabi, pengajarannya rasul dan pengajarannya nabi. Karena ini pondasinya kuat sekali. Supaya umatnya itu kokoh teguh, punya iman yang teguh, semakin bertumbuh dewasa. Tuhan berikan rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, Tuhan kirim penginjil-penginjil, maupun gembala-gembala, itu gembala gerejamu yang menaungi engkau, dan pengajar-pengajar. Nah, 5 jawatan ini diberikan untuk gereja Tuhan, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Orang-orang ini ditempatkan di sekitar hidupmu, tujuannya membuat engkau bertumbuh ke arah Kristus, memperlengkapi hidupmu semakin ngerti kebenaran, memperlengkapi orang-orang kudus, ngerti pakai firman, ngerti pakai ayat, ngerti bersikap, ngerti bertindak. Tujuannya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengerin baik-baik. Tuhan mau kita ini bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, untuk kita bertumbuh, kita perlu diajar rasul, diajar nabi, diajar penginjil, diajar gembala, diajar guru, supaya pengetahuan kita tentang Tuhan itu lengkap dan ungkul serta utuh. Kita nggak bisa melihat Tuhan dari salah satu cara pandangnya gembala saja. Kita harus ngerti dari kelima jawatan ini, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, bukan merasa pinternya sendiri, merasa hebatnya sendiri. Saya perhatikan ya, ada orang-orang yang baru bertobat, baru mengerti pelayanan, baru pelayanan kemarin sore, sudah merasa menjadi orang yang senior, merasa yang paling hebat, dia merasa paling kudus, dia berani negur hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Harusnya belajar loh. Engkau tinggi hati, engkau merendahkan hatimu, hidupmu bukan dipakai Tuhan, malah dipakai setan loh nanti. Semakin kita ngerti kebenaran, kita semakin memiliki kerendahan hati. Terus belajar, kita ini gak ada yang sempurna. Pengetahuan kita gak sempurna, penafsiran kita gak sempurna, dan kita harus belajar terus, pengertian kita harus disempurnakan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita harus belajar dengan para rasul, para nabi, para gembala, ini jawatan pelayanan ya, para guru, supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ini pelayanan, kalau diajar dengan seperti ini, dapat dipastikan umat Tuhan itu bertumbuh. Pada kenyataannya hari ini, orang bertahun-tahun di gereja nggak tahu loh cara buka firman Tuhan.
Orang bertahun-tahun ibadah di gereja, nggak tahu pakai ayat yang mana, pasal yang mana. Hidupnya merasa masuk surga, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Kenapa? Karena tidak ngerti bagaimana bertumbuh dewasa penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Imam harusnya semakin hari semakin ngerti kebenaran, dan kita harus ngajarkan kebenaran. Dan para umat Tuhan harus belajar kebenaran sampai ngerti kebenaran. Makanya peranan imam itu penting. Imam harus kudus, imamnya harus benar, imamnya harus motivasinya benar, imamnya harus membimbing orang menjadi dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan lihat. Bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Ini imamnya dan saudara-saudaranya ini. Ini keluarga para imam ini. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba yang dibangun pertama kali. Setelah selesai, mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Pintu gerbang ini yang harus dibangun, dipulihkan dahulu. Hubunganmu dengan Tuhan harus beres. Kalau masih melakukan dosa dan pelanggaran hari ini, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Jangan engkau terus hidup dalam manusia lama, tapi kamu ingin melakukan pekerjaan yang baru. Kamu harus buang kantong anggur yang lama itu, kenakan kantong anggur yang baru untuk menerima karunia, kemurahan, anugerah. Kita harus tinggalkan pakaian yang lama kita kenakan pakaian yang baru. Tidak mungkin orang mau kenakan pakaian yang baru, tapi pakaian lamanya yang busuk dan kotor tidak mau ditanggalkan. Nanti malah jadi penyakit. Kalau hidupmu ingin mengalami pemulihan, engkau tanggalkan manusia lamamu, kenakan manusia yang baru. Tanggalkan pola pikir lamamu, pakai pola pikir Yesus Kristus Tuhan. Kita pakai manusia baru, berjalan dalam ketepatan Tuhan. Hidupmu akan mengalami pemulihan dalam segala hal. Dalam hal apapun juga, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Sehancur apapun, serusak apapun, sekacau apapun, semiskin sampai kekurangan melarat kayak apapun juga. Ketika engkau balik sama Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia akan terima engkau, dipeluk engkau. Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Kemarin kita bahas, singgung tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang kurang ajar ini, anak yang terhilang ini. Masih muda, orang tuanya masih sehat. Dia minta warisannya, bagian warisannya. Akhirnya dikasih loh warisannya. Dihabiskan untuk pesta pora, tidur dengan para pelacur. Habis total. Dia kerja sama tukang babi. Mau makan makanan babi saja tidak boleh. Baru dia sadar diri, orang tuaku, pegawai orang tuaku saja makmur. Akhirnya dia pulang. Dan lihat orang tuanya, bapaknya nunggu. Sampai kapan dia mau pulang? Dilihat dari jauh dia pulang. Bapaknya dulu menyamperin. Datangin dulu. Dipeluk. Tidak berhenti sampai situ. Kalau dia menunggu dan memeluk, artinya dia mengampuni. Dan dia bawa masuk ke dalam, ganti bajunya, ganti pakaiannya. Dibikinin pesta. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan terima hidupmu. Tidak hanya berhenti situ, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tidak berhenti sampai engkau dipulihkan, Tuhan akan berkati hidupmu dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Hari ini datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu hancur, pernikahanmu babak belur, anak-anakmu liar, masa lalumu rusak, berantakan, keuanganmu kacau, bisnismu bangkrut dan segala macam. Hari ini datang sama Tuhan. Beresin hidupmu di hadapan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau bangun hubunganmu dengan Tuhan, pulih. Tuhan dengan caranya yang ilahi buka jalan, step by step. Buka jalan. Ketika hubungan orang Israel dengan Tuhan pulih, bangsa ini diberkati dan dipulihkan Tuhan. Ternyata yang pertama dibangun oleh para imam Eliasib dan para imam lainnya, pintu gerbang domba sebagai pintu masuknya domba-domba untuk dijadikan korban di bait suci. Hari ini kau ingin gerbang ini dipulihkan dalam hidupmu? Datang sama Tuhan. Akuin semua dosa dan kelemahanmu. Cari Tuhan, kenalin Tuhan dan cintai Tuhan.
Hormatin Tuhan lebih dari apapun. Kalau Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya khotbahkan, inti dari semua pengajaran saya, inti dari semua khotbah dan pelayanan saya adalah membuat orang itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhannya pulih kok. Kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, semuanya akan pulih kok. Akan pulih. Tapi kalau orang itu nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi sok-sokan merasa pintar, merasa hebat, malah jadi batu sandungan. Kita harus memiliki hubungan yang pulih dengan Tuhan. Amin. Pintu gerbang domba, hari ini kita sudah bahas selesai. Besok kita akan lanjutkan pintu gerbang ikan. Dan saya berdoa, kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan suka ngoreksi orang lain. Jangan suka melihat kesalahan orang lain dan kelemahan orang lain. Kalau melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, bawa dalam doa-doain. Jangan kamu maki, jangan jadiin biang gosip, jangan jadiin cerita. Koreksi hatimu sendiri, datang sama Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan akan lakukan pemulihan yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Kita lanjutkan besok. Dan tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar bahwa hubungan kami dengan Engkau harus dipulihkan. Kami tahu pintu gerbang domba adalah salah satu sarananya. Domba-domba masuk ke bait suci untuk jadikan korban. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menjadi anak-Mu hari ini. Bahkan Kau angkat kami menjadi imamat yang rajani. Imam sekaligus raja yang memiliki otoritas dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami berkomitmen hidup kudus, hidup benar. Dan kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba lah terpahat dalam roh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Dan aku berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan ini. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka hadapi, apa mereka lalui hidupnya, kejadian apapun yang mereka sedang alami, yang mau berdoa biar berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemulihan dalam hidupnya, kesembuhan mujizat terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau
kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mente peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete bebe kiene mende beki nomo kosande konomo. Ine mende bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat.
Sekarang, Jesus name. Jesus name. Terus, ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang, jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus, yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.